teman-teman, kami mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Di sini kami sedang membuat video praktek memperkenalkan dan menjelaskan pengertian dari fungsi elemen-elemen komponen mesin. Saya mahasiswa bernama Dekra Sinaga. Saya Christopher Gusina. Saya Dandi Sinambela. Saksikanlah video penjelasan pengertian dan fungsi elemen komponen mesin dari kelompok kami. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu elemen kopling. Elemen kopling adalah suatu elemen yang dapat menyambung dan memutuskan satu poros dan poros lain. Dan juga elemen kopling adalah elemen yang dapat mentransmisikan daya gerak menjadi daya mekanis. Kawan-kawan, jadi di sini adalah salah satu contoh elemen kopling. Elemen kopling ini bekerja dengan cara memutuskan dan menghubungkan suatu kedua poros, yaitu yang dimana cara kerjanya nanti ada pedal yang ditekan di dalam mobil, jadi ini akan bergerak secara ke dalam ataupun keluar. Nah, jadi ini adalah salah satu elemen kopling yang tidak tetap. Oke, terima kasih. Kawan, di sini saya akan menjelaskan elemen puli dan sabuk. Elemen ini adalah suatu pasangan elemen yang dapat mentransmisikan atau meneruskan suatu daya gerak dari poros 1 ke poros 2. Jadi elemen ini bekerja dengan cara menempatkan gaya gesek dari puli dan sabuk. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh elemen puli dan sabuk. Jadi ini dapat berputar dari puli 1, puli 2, puli 3 yang dapat berputar dengan sabuk yang ada menghubungkan ketiga puli tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh elemen dari puli dan sabuk. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan elemen mesin bagian sprocket. Di sini ada sprocket belakang atau driven sprocket. Fungsi sprocket ini, pengertian sprocket ini adalah roda bergigi yang berfungsi untuk meneruskan atau menggerakkan tenaga dari mesin melalui rantai. Nah, sprocket ini biasanya umumnya terbuat dari baja karbon tinggi atau baja keras, bisa Anda lihat sendiri. Ini kenapa harus menggunakan baja kuat ataupun baja karbon tinggi? Karena sprocket ini harus menahan beban tarikan besar dari mesin. Nah, yang kedua itu ada sprocket depan atau drive sprocket. Yang ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke sprocket belakang. Jadi ini saling berputar bersama dengan rantai. Nah, kenapa mata-mata giginya sprocket ini tajam-tajam seperti ini? Karena mata gigi ini berfungsi untuk mencengkram rantai supaya tidak slip. Baiklah, segitulah penjelasan saya mengenai sprocket. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan elemen yang kedua, ini adalah rantai. Pengertian ini adalah rantai ini adalah elemen transmisi yang berbentuk sambungan logam yang dimana dia ini menghubungkan dua sprocket. Nah, fungsinya rantai ini meneruskan tenaga dari sprocket depan ke sprocket belakang atau drive sprocket ke driver sprocket. Nah, umumnya rantai ini umumnya dipakai di motor itu yang adalah rantai jenis roller chain karena kuat dan tahan gesekan. Juga rantai ini terbuat dari logam paduan khusus, jadi ini sangat kuat ya teman-teman. Itulah penjelasan dari rantai. Terima kasih. Teman-teman, saya akan menjelaskan elemen bantalan. Elemen bantalan merupakan elemen yang berfungsi untuk menopang suatu beban poros untuk meneruskan putaran sekecil atau sebesar pun bebannya. Jadi
Baik, fungsi dari elemen bantalan tersebut adalah untuk menopang suatu beban dari poros, meneruskan gerakan putaran dari poros, yaitu memperkecil adanya gesekan dari sebuah poros ke komponen utama. Ini adalah salah satu contoh elemen bantalan, yaitu bearing atau lahar ya. Nah, jadi bearing ini terletak pada yang kita ketahui pada umumnya di antara ban motor ataupun ban mobil. Nah, jadi ini adalah salah satu bearing dari ban motor yang berjenis ball bearing. Nah, jadi ini adalah salah satu bantalan bearing. Elemen ulir merupakan elemen yang berbentuk spiral yang terdapat pada baut dan juga mur. Ini berfungsi untuk mengikat suatu komponen atau mengubah gerak rotasi menjadi gerak translasi. Penggunaannya ada di penutup botol, baut, dan juga mur, atau ada juga di poros ulir pada mesin bubut. Elemen pegas. Elemen ini merupakan komponen elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanik pada saat diberi beban dan melepaskannya kembali. Elemen pegas ini berfungsi untuk menyerap getaran, menjaga tekanan antar dua komponen, dan juga mengembalikan posisi awal satu komponen. Penggunaannya ada pada ballpoint, suspensi kendaraan, kasur, dan juga korek api. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan komponen elemen mesin yang di sini ada roda gigi. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Yang pertama itu roda gigi adalah komponen mesin yang berbentuk cakram bergigi yang berfungsi untuk meneruskan ataupun mengubah tenaga putar dari satu poros ke poros lainnya. Nah, umumnya roda gigi ini terbentuk dari kuningan ataupun baja, ada juga yang dari plastik keras, tergantung kebutuhan kekuatannya masing-masing. Terus gigi-gigi pada roda giginya ini berfungsi untuk mencengkram komponen roda gigi yang lainnya agar tidak gampang slip. Jadi roda gigi ini termasuk salah satu komponen elemen mesin yang lebih efisien dari rantai ataupun sabuk. Nah, selanjutnya fungsi dari roda gigi ini yang pertama itu meneruskan tenaga ataupun putaran dari satu poros ke poros lainnya. Yang kedua, mengubah kecepatan putar, bisa seperti memperlambat ataupun mempercepat. Yang ketiga itu mengubah arah putaran yang dari horizontal menjadi ke vertikal. Yang keempat, mengubah arah puntir. Lalu kalau roda gigi ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan bengkel ataupun mesin, yang pertama kalau di mesin ini ada di transmisi, yaitu gearbox. Yang kedua kalau di kehidupan sehari-hari ada roda gigi di jam tangan ataupun di jam dinding. Sekianlah penjelasan saya tentang roda gigi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan elemen yang selanjutnya, yaitu ada elemen sambungan. Apa sih itu elemen sambungan? Nah, elemen sambungan adalah elemen mesin ataupun komponen yang berfungsi menyatukan dua atau lebih bagian mesin menjadi satu kesatuan utuh yang kokoh. Nah, elemen sambungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu elemen sambungan tetap. Dan yang kedua ada elemen sambungan tidak tetap. Elemen sambungan tetap akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Elemen sambungan tetap merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan satu atau lebih bagian mesin atau konstruksi, yang artinya ini tidak bisa dilepas tanpa merusak sambungan tersebut. Fungsi utama sambungan tetap ada 3, yaitu yang pertama menyambungkan komponen secara permanen, yang kedua meneruskan beban dan satu bagian ke bagian lainnya, yang ketiga ada menjaga kekakuan struktur agar tidak bergeser.
contoh penggunanya di kehidupan sehari-hari ada pada sambungan las, sambungan lem, sambungan solder, sama sambungan keling. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan komponen elemen mesin tidak tetap. Nah, apa sih elemen sambungan tidak tetap itu? Elemen sambungan tidak tetap adalah elemen komponen mesin yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih komponen mesin yang bisa dipasang kembali ataupun dilepas tanpa merusak komponen utamanya atau elemen mesin utamanya. Elemen sambungan tidak tetap ini banyak bentuknya dan banyak juga kegunaannya. Kalau di kehidupan sehari-hari seperti tutup botol yang ada ulirnya, kalau di mesin seperti mur ataupun baut. Fungsi utama elemen sambungan tidak tetap yang pertama itu menyambung dua komponen mesin atau lebih secara kuat namun tetap bisa dilepas. Yang kedua, memudahkan perawatan perbaikan komponen mesin karena dia tidak bersifat tetap, bisa dilepas dan dipasang kembali. Yang ketiga itu menjaga kestabilan dan kedudukan dari suatu komponen mesin agar tetap terjaga dan stabil pada tempatnya. Sekianlah penjelasan saya mengenai fungsi utama dari elemen sambungan tidak tetap. Terima kasih. Sekianlah video penjelasan elemen dan komponen mesin dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata-kata ataupun kelalaian dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.